menggerakkan sektor peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan RSUD Pulang Pisau dalam memberikan program peningkatan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Nilai akhirnya adalah kenyamanan pasien dan keluarga untuk memberikan daya dorong kemajuan layanan kesehatan di bumi handap hapakat. Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, Dr. Mulyanto Budiharjo, kita kupas program peningkatan layanan kesehatan. Jadi RSUD Pulang Pisau kita harapkan ke depan ya pasti akan terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi dalam arti memang yang paling penting bagaimana rumah sakit itu aman untuk orang datang ke sini. Selain mutu itu harus tingkatkan. Jadi potensi jatuh, potensi apa kita sudah bisa mengakomodirnya. Jadi kita bisa mendata semuanya akhirnya untuk cepat ditindaklanjuti. Dan kalau mereka memang menilai instrumen yang ada di rumah sakit hampir 1.500 instrumen dengan 15 pokja, kelompok kerja. Jadi dari tata kelola rumah sakit, dari ini kualifikasi dan staf, terus dari bagaimana peningkatan mutu, dari ini semuanya, pelayanan bedah, pelayanan anestesi, dan semua misalnya manajemen fasilitas kesehatan, terus pengendalian pencegahan infeksi, semuanya itu ada 15, dan hak pasien dengan keluarganya. Bisa dirawat di sini. Pasien itu punya hak. Bisa apa yang haknya, tapi kewajibannya juga harus diperhatikan. Nah, mungkin inilah dengan kita diakreditasi, kami yakinkan bukan akan dapat bonus, bukan apa, tapi ya pasien makin percaya. Kalau pasien makin percaya, berarti kita bisa mempertahankan pasien lama dan bisa mendatangkan pasien baru. Ujung-ujungnya akreditasi ini benefit. Maksudnya keuntungan untuk rumah sakit itu akan meningkat. Nah, banyak orang berpikir, dengan saya akreditasi, banyak juga pihak media nanya, Pak Mul, dengan Pak Mul berusaha dapat bintang 5, apakah akan dapat bonus dari Kemenkes? Saya bilang bukan itu. Justru dengan kita yang melakukan pelayanan bintang 5, itu pasien itu kita akan jaga supaya tidak kemana-mana. Dan pasien baru akan berdatangan. Nah, itu satu hal yang justru penambahan penghasilan yang luar biasa untuk rumah sakit. Nah, jadi saya memang merasa senang di Rumah Sakit Pulang Pisau. Untuk ini saya bisa sampaikan pada saat ini semua dokter spesialis kami tidak ada yang tidak terlibat. Dari 3 penyakit dalam, penyakit anak, bedah, obstin, syaraf, anestesi, radiologi, ya untuk rehab medik dan semuanya patologi klinik, semuanya bekerja dengan baik. Dan kami juga menambah lagi ada penyakit kulit kelamin juga di sini yang baru. Jadi rumah sakit ini sudah mulai makin banyak pelayanan yang akan dilakukan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mengharapkan keluarga-keluarga yang mau berobat ke Pulang Pisau ya jangan sampai ini, harus yakin bahwa kami akan melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin. Karena visi Rumah Sakit Pulang Pisau, Ibu Bupati menekankan bahwa rumah sakit ini harus menjadi pilihan utama masyarakat. Tidak ada rumah sakit yang lain. Nah, karena pilihan utama masyarakat, maka tim akreditasi ini benar-benar dituntut untuk bekerja dengan baik. Dalam arti bahwa tidak boleh sembarangan, karena tidak ada pembanding di sini. Kalau ada rumah sakit yang lain kan bisa berpindah. Di rumah sakit ini tidak ada pembanding. Berarti memang kita harus the best among the best, terbaik di antara yang baik-baik. Jangan kita tidak ada pilihan, ya kita seadanya aja. Nah, justru saya tekankan kepada dokter-dokter kita, layanilah itu keluarga kita. Layani dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati, dengan kualitas yang sebaik mungkin. Dan jaga mereka dari potensi-potensi yang tidak yang akan membuat mereka bermasalah di rumah sakitnya, nosokomial dan lain sebagainya. Nah, ada unggulan yang kami lakukan di rumah sakit ini, ada 2 unggulan.
Satu unggulannya bahwa Rumah Sakit Pulang Pisau ini menangani IGD yang umum dengan IGD persalinan sudah terpisah dengan semua peralatannya, dengan semua tenaganya. Jadi benar-benar orang yang mau melahirkan di sini adalah orang-orang yang tidak ada, yang memang mereka orang sehat. Sedangkan kalau IGD pasti orang yang sakit. Nah, ruangannya semuanya kalau orang datang dengan kondisi melahirkan dia akan aman, pulang akan aman. Karena mungkin sehari pun walaupun operasi bisa pulang karena semuanya ditangani dengan terpisah dari IGD umum. Nah, yang kedua, ini kami sudah mulai rancang mulai sekarang. Kami ingin membuat kelas 3 di Rumah Sakit Pulang Pisau itu serasa kelas 1. Nah, dari ruangannya, dari WC-nya, dari perawatnya, memang mereka bersama, bergabung. Kalau kelas 1 kan satu orang satu, VIP mungkin lebih luas tempatnya dan lain sekarang dengan sarananya. Tapi semuanya akan sama. Dalam arti kualitas obat tidak akan dibedakan. Paling luas ruangan. Kalau berbicara kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, di sini hanya berbeda dalam arti hanya luas ruangan. Tapi untuk sarana, prasarana, kualitas, obat dan lainnya sama. Sehingga kami punya keinginan, unggulan kami ingin buat kelas 3 serasa kelas 1. Jadi mereka tidak perlu repot lagi ke kelas 3, saya mau anak. Bagaimana kalau mereka ingin privasi? Ya kami akan buatkan tirai-tirai yang baik untuk kelas 3. Walaupun ada 4 tempat tidur, tapi privasi dari pasien itu. Nah ini ke depan kita mulai membuat mungkin tirainya tidak setengah sampai ke atas, sampai ke bawah. Nah ini yang kita rencanakan akan menjadi unggulan. Sehingga bahwa Rumah Sakit Pulang Pisau tidak ada membedakan kelas. Semua orang akan dilayani dengan baik. Kita tidak memandang orang yang punya uang, tapi kalau memang dia ingin ke kelas VIP ya karena beda luas saja lah, bukan beda, jadi nggak perlu. Kalau dia mau tetap kelas 3 akan nyaman. Di kelas 1 ya paling ruangannya aja yang berbeda luas. Mungkin itu tujuan kami supaya masyarakat kalaupun harus nginap kelas 3 nggak usah khawatir. Untuk meyakinkan masyarakat tentang pelayanan BPJS, Pak, kira-kira? Nah, BPJS itu luar biasa kalau menurut saya. BPJS sudah memberikan yang terbaik. Jadi kalau menurut saya semua masyarakat harus punya BPJS. Jangan ada salah arti bahwa rumah sakit dengan BPJS tidak layan. Dokter-dokter kami ini lebih suka melayani pasien BPJS karena lebih jelas, biayanya akan lebih jelas, karena akan dibayar dengan jelas. Kalau pasien umum, awalnya aja, kalau sudah berlama-lama, pasti setiap orang itu pasti punya keterbatasan uang. Berapa? Kalau dia memang hanya berobat 1-2 hari, is okay aja. Kalau sudah 10 hari, apalah alat cuci darah, apa hal-hal operasi, kemungkinan akan utang. Kalau sudah 10 juta, 20 juta. Nah ini gimana? Kalau masih berobat 2-3 hari, nggak apa-apa. Tapi kalau BPJS, kami tidak akan khawatir karena pasti akan terbayar. Nah itu yang masyarakat menganggap kalau pakai BPJS akan dilayani dengan lebih jelek. Sangat salah, itu sangat salah sekali. Ya mungkin itu Pak Ustaz. Baik. Demikian tadi telah Anda saksikan bincang inovasi dalam pelayanan pemerintah untuk masyarakat di bidang kesehatan. Semoga tayangan ini memberikan edukasi, inspirasi, dan daya dukung serta memberikan sekilas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita. Salam inovasi. Sampai jumpa di layanan bidang lainnya. Terima kasih.